teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video saya. Saat ini saya ingin share ke teman-teman semua tentang penyakit Parkinson. Nah, yang akan saya bahas di saat ini yaitu apa sih itu penyakit Parkinson dan asuhan keperawatan pada pasien Parkinson. Nah, teman-teman, penyakit Parkinson adalah penyakit degeneratif otak terbanyak kedua setelah penyakit Alzheimer. Pada penyakit Parkinson ini terjadi penurunan dopamin di otak yang berfungsi untuk mengatur gerakan tubuh sebagai akibat dari kerusakan sel saraf di substansi nigra pars compacta di batang otak. Penyakit ini terjadi secara kronik dan progresif, namun sampai sekarang belum ditemukan obat untuk menghentikan progresivitasnya. Progresivitas dari penyakit ini berbeda dari satu orang ke orang yang lain, dan umumnya penyakit Parkinson ini terjadi pada usia lansia. Penyakit Parkinson ini gejala awalnya sangat terlihat ringan, dan perjalanan penyakitnya juga berlangsung secara perlahan-lahan, sehingga sering sekali terlepas dari perhatian pasien. Biasanya yang dikeluhkan pasien adalah perasaan kurang sehat, sering murung, dan mengalami tremor. Nah, teman-teman, berikut adalah gejala-gejala yang timbul pada penderita Parkinson, yaitu sering merasakan tubuh kaku dan berat, gerakan lebih kaku dan lambat, tulisan tangan yang mulai mengecil dan tidak terbaca, ayunan lengan berkurang saat berjalan, kaki diseret saat berjalan, suara bicara pelan dan sulit dimengerti, tangan atau kaki gemetar, sering merasa goyah saat berdiri, merasa kurang bergairah, berkurangnya fungsi penghidup atau penciuman, serta keluar air liur secara berlebihan. Teman-teman, berikut ini adalah patofisiologi dari penyakit Parkinson. Di dalam otak terdapat daerah yang disebut dengan ganglia basalis. Jika otak memerintahkan suatu aktivitas, misalnya mengangkat lengan, maka sel-sel saraf di dalam ganglia basalis akan membantu menghaluskan gerakan tersebut dan mengatur perubahan sikap tubuh. Namun, pada penyakit Parkinson, sel-sel saraf pada ganglia basalis mengalami kemunduran sehingga pembentukan dopamin berkurang karena adanya kerusakan sel-sel saraf di substansi nigra pars compacta di batang otak. Akibatnya, penderita tidak bisa mengatur atau menahan gerakan-gerakan yang tidak disadarinya. Teman-teman dapat melihatnya pada layar. Gambar yang berbentuk seperti gelas terbalik kita ibaratkan sebagai sel substansi nigra. Pada keadaan normal, sel ini banyak menghasilkan neurotransmitter yang disebut dengan dopamin. Namun, pada penderita Parkinson, neurotransmitter yang dihasilkan sangatlah sedikit, sehingga mengakibatkan penderita mengalami kekakuan otot, tremor, dan sering melakukan gerakan-gerakan yang tidak disadarinya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang penyakit Parkinson, mulai dari pengertian, penyebab, tanda dan gejala, serta patofisiologi dari penyakit Parkinson. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada penderita Parkinson. Pada asuhan keperawatan yang akan kita bahas saat ini akan disajikan contoh kasus. Dari contoh kasus tersebut kita akan melakukan 5 tahap keperawatan. Yang pertama yaitu pengkajian keperawatan, yang kedua diagnosa keperawatan, yang ketiga intervensi keperawatan, yang keempat implementasi keperawatan, dan yang kelima adalah evaluasi keperawatan. Pada layar, teman-teman dapat membaca contoh kasus pada penderita Parkinson. Contoh kasusnya seperti ini. Pasien bernama Tuan R berusia 75 tahun datang dengan keluhan kepala terasa pusing, ekstremitas atas dan bawah terasa kaku, sulit berjalan, mual dan muntah, sulit berbicara, dan sejak 2 minggu yang lalu mengalami tangan gemetar, sulit berdiri tegak, sulit menulis, sulit berbicara. Dari pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum baik, kompos mentis, tekanan darah 140/80 mmHg, nadi 60 kali per menit, respirasi, dan suhu 36,5 derajat Celcius.
Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada tahap keperawatan yang pertama, yaitu pengkajian keperawatan. Pada tahap pengkajian keperawatan, yang pertama kita akan melakukan pengkajian terhadap identitas pasien dan identitas penanggung jawab pasien, yaitu keluarga pasien sendiri. Pengkajian yang kedua, kita akan melakukan pengkajian terhadap riwayat kesehatan pasien. Di dalam riwayat kesehatan pasien, yang pertama kita akan mengkaji keluhan utama pasien. Keluhan utama pasien yaitu klien mengeluh kepalanya pusing, kekakuan pada ekstremitas atas dan bawah, sulit berjalan, mual dan muntah, sulit berbicara, tremor pada tangan kiri, dan sejak 2 minggu yang lalu tangan kirinya sering gemetar, sulit berdiri tegak, dan sukar berbicara. Yang kedua yaitu riwayat penyakit pasien saat ini. Klien mengeluh adanya tremor pada tangan kiri, adanya keluhan sulit berdiri tegak, dan juga klien mengeluh kesulitan berbicara. Yang ketiga, pengkajian riwayat penyakit dahulu pasien. Klien mempunyai riwayat hipertensi dan juga riwayat penyakit keluarga. Dikatakan bahwa dalam keluarga pasien yang memiliki riwayat hipertensi yaitu ayah dari pasien. Setelah melakukan riwayat kesehatan pasien, kita akan melakukan pengkajian psikososio dan spiritual pasien. Yang pertama, psikologi pasien. Klien merasa cemas dan rasa ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas secara optimal. Yang kedua yaitu sosial. Adanya perubahan hubungan dan peran disebabkan oleh karena klien mengalami kesulitan untuk berkomunikasi akibat gangguan berbicara. Dan yang ketiga yaitu spiritual. Klien merasa tak berdaya dan juga klien sering terlihat berdoa. Setelah melakukan pengkajian psikososio dan spiritual pasien, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Pada tahap pemeriksaan fisik yang dilakukan adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Diketahui pada kasus tekanan darah pasien 140/80 mmHg, nadi 60 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, kesadaran kompos mentis, dan keadaan umumnya baik. Selanjutnya, pemeriksaan kepala diketahui normal, pemeriksaan leher meningeal sign-nya juga negatif, toraksnya tidak ada kelainan. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan fisik 6B. B yang pertama yaitu breathing. Pada breathing, kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan okultasi. B yang kedua yaitu blood, diketahui pasien memiliki riwayat hipertensi. B yang ketiga yaitu brain, diketahui perubahan pada gaya berjalan pasien, tremor secara umum pada seluruh otot, dan kekakuan pada seluruh gerakan. B yang keempat yaitu bladder. Diketahui pasien memiliki ketidakmampuan untuk menggunakan urinal karena kerusakan kontrol motorik dan postural. B yang kelima yaitu bowel. Diketahui penurunan nutrisi berkurang yang berhubungan dengan asupan nutrisi karena kelemahan fisik umum dan kesulitan dalam menelan, konstipasi karena penurunan aktivitas. Dan B yang keenam yaitu bone, adanya kesulitan untuk beraktivitas karena kelelahan otot, tremor, dan kaku pada seluruh gerakan, memberikan risiko pada trauma fisik bila melakukan aktivitas. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik yang keempat yaitu pemeriksaan B6, kita akan melakukan pemeriksaan fisik yang kelima yaitu pemeriksaan fungsi serebi. Yang keenam, pemeriksaan sistem motorik, selanjutnya pemeriksaan sistem sensorik, dan yang terakhir adalah pemeriksaan 12 saraf kranial. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, akan diketahui diagnosa keperawatan pada kasus tersebut. Pada kasus Tuan R, diagnosa keperawatan yang muncul yaitu yang pertama, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan perubahan gaya berjalan dan kekakuan dalam beraktivitas. Yang kedua, defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan. Yang ketiga, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan kognitif dan persepsi. Dan yang keempat, gangguan citra diri berhubungan dengan perubahan ekspresi wajah dan sikap tubuh. Nah, teman-teman, setelah kita menentukan diagnosa keperawatan, selanjutnya kita akan melakukan seperti yang tertera pada layar teman-teman. Berikut merupakan intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan pada pasien penderita Parkinson. Teman-teman
teman-teman, demikian penjelasan saya tentang penyakit Parkinson serta asuhan keperawatan pada penderita Parkinson. Semoga bermanfaat. Terima kasih.